Tidak ada singa yang mati demi bendera. Tidak ada serigala yang mengorbankan nyawanya demi sebuah gagasan. Tidak ada satupun hewan di seluruh planet ini yang rela mati demi sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, sentuh, atau makan. Kecuali satu. Manusia rela berjalan menuju kematian demi bendera, sepotong kain berwarna. Demi keyakinan, kumpulan ide di dalam kepala. Demi kehormatan, konsep yang bahkan tidak punya bentuk fisik. Demi ideologi, demi negara, demi nama yang bahkan tidak akan mereka dengar lagi setelah mati. Dari sudut pandang bertahan hidup, ini seharusnya mustahil. Setiap naluri biologis dirancang untuk membuatmu tetap hidup dan meneruskan genmu. Mati demi konsep abstrak adalah kebalikan total dari itu. Tapi justru kemampuan aneh inilah yang membuat manusia menjadi spesies paling dominan di bumi. Kemampuan yang sama yang menyebabkan perang paling mengerikan dalam sejarah. Juga kemampuan yang membangun peradaban paling megah. Dan semuanya dimulai dari satu keanehan di dalam otakmu yang tidak dimiliki makhluk lain manapun. Untuk memahami keanehan ini, kita harus mundur puluhan ribu tahun ke belakang ke momen ketika manusia berhenti menjadi sekadar hewan pintar dan mulai menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Sekitar 70.000 tahun lalu, terjadi sesuatu yang oleh para ilmuwan disebut revolusi kognitif. Otak manusia mengembangkan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya di sejarah kehidupan. Kemampuan untuk membayangkan hal-hal yang tidak nyata. Kemampuan untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada di depan mata. Kedengarannya sederhana, tapi ini mengubah segalanya. Hewan hanya bisa mempercayai apa yang bisa mereka lihat dan rasakan langsung. Seekor monyet tidak bisa diyakinkan untuk memberikan pisangnya sekarang dengan janji akan mendapat surga penuh pisang setelah mati. Tapi manusia bisa. Kemampuan untuk mempercayai fiksi bersama. Inilah yang menjadi kekuatan super manusia. Uang hanyalah kertas dan angka. Tapi kita semua sepakat untuk mempercayainya. Dan itu menggerakkan seluruh dunia. Hukum hanyalah kata-kata. Tapi kepercayaan bersama padanya menjaga jutaan orang tetap teratur. Negara, perusahaan, agama, semua ini adalah cerita yang kita percayai bersama. Nenek moyangmu yang bisa bersatu di bawah cerita bersama mengalahkan mereka yang tidak bisa. Kepercayaan menjadi senjata evolusi paling ampuh yang pernah ada. Sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat seseorang mempercayai sesuatu. Dengan sangat kuat, para peneliti menggunakan pemindai otak untuk mempelajari orang-orang dengan keyakinan yang mendalam. Yang mereka temukan sangat mengejutkan. Ketika seseorang memikirkan keyakinan, inti mereka apapun itu, otak memprosesnya. Bukan seperti memproses opini biasa, tapi seperti memproses fakta tentang diri mereka sendiri. Keyakinan menjadi bagian dari identitas. Dan inilah bagian yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa ketika keyakinan inti seseorang ditantang, area otak yang menyala adalah area yang sama yang aktif saat seseorang menghadapi ancaman fisik terhadap nyawanya. Otakmu memperlakukan serangan terhadap keyakinanmu, seperti serangan terhadap tubuhmu. Ini menjelaskan mengapa perdebatan tentang keyakinan terasa begitu personal dan begitu emosional. Saat seseorang menyerang ideologi, agama, atau nilai yang kamu pegang, otakmu secara harfiah merespons seolah kamu sedang diserang secara fisik. Detak jantung meningkat, tubuh menegang, sistem pertahanan aktif. Keyakinan bukan sekadar pikiran yang kamu miliki. Keyakinan menjadi bagian dari siapa dirimu di tingkat neurologis, dan otakmu akan mempertahankannya, seolah mempertahankan hidupmu sendiri karena bagi otakmu, memang begitulah rasanya. Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa kemampuan yang sama yang membuatmu bisa mempercayai sesuatu yang indah, juga bisa dimanipulasi untuk membuatmu melakukan hal-hal paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Sepanjang sejarah, mereka yang memahami kekuatan kepercayaan telah menggunakannya untuk menggerakkan massa dengan menciptakan cerita bersama yang cukup kuat tentang musuh bersama, tentang takdir bersama, tentang tujuan yang lebih besar. Pemimpin bisa membuat orang-orang biasa melakukan kekejaman yang tidak akan pernah mereka lakukan sebagai individu. Penelitian psikologi yang terkenal membuktikan sesuatu yang menakutkan. Orang biasa yang baik hati bisa dibuat melakukan tindakan kejam ketika mereka percaya bahwa mereka melayani otoritas yang sah atau tujuan yang lebih tinggi, bukan karena mereka jahat tapi karena kekuatan kepercayaan bersama mampu mengesampingkan moralitas individu.
Inilah sisi paling gelap dari kekuatan super manusia. Kepercayaan yang sama yang bisa menyatukan orang untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan peradaban bisa juga menyatukan mereka untuk membangun kamp kematian dan melakukan genosida. Alatnya sama, yang berbeda hanya cerita yang dipercayai. Dan yang paling mengganggu adalah ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kamu, karena mekanisme yang membuatmu bisa percaya adalah mekanisme yang sama yang bisa dieksploitasi. Tidak ada yang benar-benar kebal. Sekarang mari kita lihat betapa dalam kepercayaan tertanam dalam kehidupan modernmu, bahkan ketika kamu merasa dirimu orang yang rasional. Setiap hari, kamu hidup di atas lapisan-lapisan kepercayaan yang tidak pernah kamu pertanyakan. Kamu percaya bahwa uang di rekeningmu memiliki nilai, padahal itu hanya angka digital. Kamu percaya bahwa pemerintah memiliki otoritas, padahal itu hanya kesepakatan bersama. Kamu percaya bahwa merek tertentu lebih baik, bahwa negaramu istimewa, bahwa tim olahragamu layak didukung. Penelitian menunjukkan bahwa manusia bahkan membentuk ikatan emosional yang kuat dengan kelompok yang sepenuhnya acak. Dalam eksperimen, ketika orang-orang dibagi menjadi kelompok berdasarkan hal-hal yang benar-benar sepele, seperti melempar koin, mereka dengan cepat mulai menyukai anggota kelompok mereka sendiri dan mencurigai kelompok lain. Hanya dalam hitungan menit, otakmu dirancang untuk membentuk suku, untuk menciptakan garis antara kami dan mereka. Dan begitu garis itu terbentuk, kamu secara otomatis mulai membelah kelompokmu dan memandang kelompok lain dengan kecurigaan. Ini terjadi begitu cepat dan begitu otomatis sehingga kamu bahkan tidak menyadarinya. Inilah mengapa politik, agama, dan identitas kelompok bisa memecah belah dengan begitu kuat. Bukan karena orang-orang bodoh, tapi karena otak manusia memang dirancang untuk membentuk kepercayaan kelompok dan mempertahankannya dengan segenap kekuatan. Jadi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Pertama, memahami bahwa kepercayaan adalah kekuatan super manusia, bukan kelemahan. Kemampuan untuk mempercayai hal-hal yang tidak nyata adalah alasan kita bisa membangun peradaban, bekerja sama dalam jumlah jutaan, dan menciptakan hal-hal indah yang tidak akan pernah bisa dilakukan makhluk lain. Kepercayaan itu sendiri bukan musuh. Kedua, dan ini yang paling penting, sadari bahwa otakmu akan mempertahankan keyakinanmu seolah mempertahankan nyawamu. Ini berarti kamu harus ekstra hati-hati saat mengevaluasi apa yang kamu percayai. Karena perasaan yakin yang kuat bukanlah bukti bahwa sesuatu itu benar. Perasaan yakin hanyalah perasaan. Otakmu bisa merasa sama yakinnya tentang sesuatu yang benar maupun sesuatu yang salah. Orang yang benar-benar bijak bukanlah orang yang tidak punya keyakinan, tapi orang yang bisa memegang keyakinannya sambil tetap bertanya apakah ini benar, atau apakah ini hanya cerita yang kebetulan. Aku percayai karena lingkungan, tempat aku lahir. Kemampuan untuk mempertanyakan keyakinanmu sendiri tanpa merasa terancam adalah salah satu bentuk kebebasan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Karena saat itu, kamu tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh cerita yang ditanamkan padamu. Kamu menjadi orang yang memilih apa yang kamu percayai dengan mata terbuka. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang rela mati demi sesuatu yang tidak nyata. Dan itu, ternyata, adalah rahasia terbesar di balik segala hal yang pernah kita capai dan segala hal yang pernah kita hancurkan. Kemampuan untuk mempercayai ide bersama membangun setiap kota, menulis setiap hukum, menciptakan setiap negara, dan menyalakan setiap revolusi. Tapi kemampuan yang sama juga menyalakan setiap perang, membenarkan setiap kekejaman, dan memecah manusia ke dalam suku-suku yang saling membenci. Bukan kepercayaan yang baik atau jahat, kepercayaan hanyalah kekuatan sekuat api. Api yang sama bisa menghangatkan rumah atau membakarnya sampai rata. Yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya, dan apakah kita cukup sadar untuk memahami apa yang sedang kita pegang di tangan kita. Kamu membawa kekuatan super ini di dalam kepalamu setiap hari. Kekuatan yang membuat nenek moyangmu mendominasi planet ini. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan mempercayai sesuatu, karena otakmu dirancang untuk itu dan kamu tidak bisa mematikannya. Pertanyaannya adalah apakah kamu akan cukup sadar untuk memilih dengan bijak apa yang layak kamu percayai. Kalau video ini bikin kamu memandang keyakinanmu sendiri secara berbeda, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu mau lebih banyak orang berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka percayai. Subscribe karena masih banyak fakta hitam tentang pikiranmu yang belum kamu tahu.